Baik, baik. Saya mulai saja, Mbak Mas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Bapak dan Ibu, Mbak dan Mas yang sudah hadir di ruang Zoom pada sore hari kali ini. Saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Putri Laksmi Nurul Suci, akrab dipanggil Nunun. Eh, Pada kegiatan sore hari ini bertugas untuk menemani dan juga memandu acara hingga selesai. Nah, mungkin acara kita sore hari ini semi-semi formal saja ya Mas Mbak, dan diharapkan juga santai saja, boleh mengambil kudapannya, minumnya juga. Jadi agar tidak ngantuk juga nih nanti sampai jam berapa nih Mas Puji kita? Cukup 1,5 jam ya Mas? Nggak sampai 3 jam kan ya Mas? Iya, jangan karena mau malam mingguan habisnya moderatornya juga kayak gitu, Mas. Oke, nah untuk diskusi sore hari ini kita mengangkat topik dengan judul Represi Digital Kapitalisme Digital, bagaimana tanggung jawab platform digital dan juga negara. Kegiatan ini diadakan oleh PR2 Media atau Pemantau Regulasi dan Regulator Media. Bagi teman-teman di sini yang belum tahu PR2 Media itu merupakan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada kegiatan riset dan advokasi mengenai regulasi dan regulator di Indonesia. Yang ingin kepo lebih lanjut tentang PR2 Media, bisa lihat hasil publikasi kami di situs web kami, yaitu www.pr2media.or.id. Jadi boleh di situ dilihat beberapa hasil riset dan juga publikasi yang sudah dikerjakan oleh Mas dan Mbak yang bergabung di PR2 Media. Nah, untuk kegiatan diskusi kita sore hari ini dilatar belakangi oleh fenomena menguatnya kekuasaan perusahaan-perusahaan global dalam merampas hak-hak warga negara dan demokrasi. Kehadiran dan perkembangan perusahaan-perusahaan digital ini seperti Google, Meta, dan lain sebagainya bukan hanya menjadi suatu kekuatan ekonomi, tetapi juga mentransformasikan sebuah kekuatan politik yang besar. Nah, sebagai contoh, hadirnya para perusahaan digital ini sangat-sangat mengancam kemerdekaan dan otonomi individu akibat perusahaan digital yang membutuhkan adanya keuntungan besar-besaran. Maka dari itu, tak heran semisal platform-platform digital saat ini menjual apapun yang ditujukan untuk mendapatkan laba yang sangat besar. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu sekalian, di tahun 2023, Google itu sudah mem-PHK tidak kurang sebanyak 12.000 karyawan dengan alasan adanya efisiensi akibat adanya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Masalah ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada isu-isu komodifikasi yang lebih luas seperti komodifikasi data, komodifikasi buruh, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih lanjut, mungkin kita akan terlebih dahulu mendengarkan kata sambutan dari Ketua PR2 Media, yaitu Bapak Mas Duki, atau akrab dikenal dengan Mas Ading. Nah, untuk Mas Ading, mungkin waktu yang saya berikan hanya 5 menit saja. Untuk Mas Ading, waktu dan tempat saya persilakan. Mas Ading. Oke, Oke. ini sudah. Ya, terima kasih Nunun. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ada senior kami Pak Paulus nih. Kemudian Prof Bayu dan kawan-kawan PR2 Media dan lebih khusus dua narasumber kita, Mas Puji Rianto dan Mas Zainul Arifin ya. Salam kenal. Teman-teman, ini barangkali topik yang seharusnya menggelegar ya, ramai gitu ya. Tapi memang cenderung mungkin masih dianggap sensitif dan dihindari. Nah, oleh karena itu kami memulai dari sesuatu yang sensitif untuk kita open mind, membuka perdebatan tentang apa yang disebut dengan hegemoni
platform digital ya. Kita tidak bicara dari satu sisi freedom of expression-nya atau perayaan tentang kebebasan percakapan di medsos dan sebagainya, tetapi justru pendekatannya adalah relasi kuasa atau ekonomi politik, bagaimana sesungguhnya banyak implikasi-implikasi negatif yang berkenaan dengan dehumanisasi dari platform digital ini yang kita rasakan di Indonesia. Nah, ini tentu satu topik yang besar yang kita harapkan berseri, dan kali ini dimulai dulu dengan Mas Puji dan Mas Zainul. Ini dua-duanya muridnya Prof Bayu yang intens menekuni apa yang disebut dengan digital platform hegemoni atau whatever lah ya. Yang kalau kita lihat belakangan justru semakin ke sini semakin memiliki risk ya, risiko pada isu-isu kemanusiaan global. Misalnya selain PHK yang disinggung Mbak Nunun tadi adalah soal bagaimana Google juga justru menjadi agen dari politik praktis ya dalam kasus Palestina dan Israel. Oleh karena itu penting sekali literasi atau pemahaman yang utuh tentang relevansi sekaligus bagaimana sebetulnya pemerintah atau negara harus meregulasi platform ini, di samping untuk menjaga tadi freedom of expression, tapi juga untuk mengurangi residu atau dampak buruk dari eksploitasi digital itu sendiri yang menempatkan audiens sebagai buruh digital, dan kecenderungan terbaru yang disebut dengan digital surveillance terhadap para aktivis human right, dan pada skala global politisasi platform digital barangkali terutama yang terkait dengan Google dan mungkin juga dengan Meta dan bahkan to some extent dengan TikTok itu bisa kita lihat, kita cermati dan kita sikapi juga secara kritis. Apapun yang terjadi hari ini kan ekosistem media kita tidak bisa dilihat lagi semata di dalam negeri, tapi terkait dengan global giant tech gitu ya. Nah, terima kasih sekali lagi kehadirannya, kita diskusinya rileks dan sesungguhnya ini sudah dimulai pagi tadi. Hari ini kami punya dua acara. Acara pertama tadi diskusi mengenai bagaimana merespon konten digital dikaitkan dengan revisi Undang-Undang Penyiaran pagi tadi dengan narasumber kawan lama saya, editor senior di Deutsche Welle. Acaranya offline tadi dan di sini kebetulan saya masih di Combine, dan berlanjut sore hari ini dengan topik yang sangat challenging, dan juga dua pembicara yang saya yakin akan banyak memberikan insight pada kita semua. Jadi saya juga ingin menyimak dan belajar nantinya selama acara ini berlangsung. Meskipun harus segera tuntas sebelum maghrib biar Mbak Nunun bisa malam mingguan tadi itu ya. Nah, itu penting itu. Oke, teman-teman, selamat berdiskusi, dan insya Allah ini berseri ya, karena memang kami punya agenda tahunan, ada diskusi 2 bulanan di PR Indonesia. Demikian Mbak Nunun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ading atas kata sambutannya. Mas Ading memang pengertian sekali nih teman-teman. Jadinya kita diberikan waktu spare time untuk nggak lama-lama agar kita bisa malam mingguan hari ini. Nah, lanjut saja mungkin untuk sore hari kali ini kita akan ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Muhammad Zainul Arifin, dan pembicara kita yang kedua adalah Bapak Pujirianto. Nah, mungkin kita akan mulai dulu dengan Bapak Muhammad Zainul Arifin. Sebelum kita mulai mungkin kita ulang lagi karena ada teman-teman yang baru saja masuk ke ruang Zoom. Untuk topik diskusi sore kita hari ini, kita akan mendengarkan penjabaran dari para narasumber terkait praktik kapitalisme dan komodifikasi di era digital, serta tanggung jawab negara dan perusahaan global dalam melindungi hak-hak pengguna dan warga negara. Seperti tadi yang Mas Ading bilang, kita di sini belajar bersama. Untuk Mas dan Mbak, teman-teman, Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung saja ketik di kolom chat. Jadi nanti insya Allah kalau waktunya sempat akan saya bacakan semuanya. Maka dari itu,
boleh langsung mempersiapkan pertanyaan sebelum penjabaran materi juga dilakukan. Itu sangat boleh sekali. Mungkin akan memantik para narasumber gitu. Nah, oke, kita mulai saja sesi selanjutnya. Sesi kedua adalah penjabaran dari Bapak Muhammad Zainul Arifin. Beliau saat ini merupakan mahasiswa S3 di Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada. Beliau pernah menjadi invited reviewer untuk Journal of Religion, Media, and Digital Culture. Ketertarikan riset beliau yaitu pada datafikasi dan mediatisasi, surveillance and artificial intelligence, dan juga transcultural studies. Saat ini beliau juga sedang mengerjakan disertasinya yang dipromotori oleh Prof. Heru Nugroho dan juga Prof. S. Bayu Wahyono tentang topik datafikasi dan kapitalisme pengawasan melalui virtual assistance di Indonesia. Nah, untuk yang penasaran, baik kita mulai saja untuk memberikan waktu serta tempat kepada Bapak Muhammad Zainul Arifin. Selamat sore, Pak. Ini saya boleh manggil Bapak atau Mas atau gimana nih cara panggilnya? Selamat sore, ya boleh Mas aja boleh Pak. Oke, di Verdo Media kita terbiasa untuk memanggil Mbak dan Mas kayak gitu. Oh, Biar nggak beda jauh lah umur kita di Verdo Media ini, Mas. Oke, oh ya, Mas Zainul Arifin gitu ya. ya Baik, oke. Kita langsung saja ya, Mas. Ada PPT mungkin yang mau di-share atau seperti apa? ada. Oke, langsung saja di-share bisa ya? Ini hostnya perlu Iya, membagi. minta tolong hostnya untuk memberikan co-host kepada Mas Zainul Arifin. Oke, terima kasih. Baik, waktu dan tempat untuk Mas Zainal Arifin. Silahkan. Bentar, bentar. Eh, ya, apakah kan Pak ya? Kayaknya salah. Mohon maaf ini, bentar. Ya, apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah, Mas, sudah. Jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Saya mahasiswa dari KBM gitu ya. Yang saat ini dibimbing oleh Prof. Heru dan Prof. Bayu terkait dengan AI yang dioperasionalkan sebagai surveillance capitalism di masyarakat Indonesia gitu. Nah, ya kebetulan mungkin topiknya relevan dengan diskusi kali ini sehingga saya diminta oleh Prof. Bayu gitu ya untuk mengisi gitu. Ya mungkin ada represi intelektual juga karena promotor meminta anak bimbingannya. Oke ya, tetapi saya senang untuk berada di sini untuk sharing terkait eh, eh, rencana penelitian saya sebetulnya. Nah, presentasi saya adalah terkait represi dan komodifikasi platform global di era generatif AI. Nah, di dalam presentasi ini saya bagi ke dalam 6 bagian, yakni terkait tadi sudah dijelaskan tentang PHK massal dari big tech companies, Google macam-macam itu, kemudian tentang AI race, tentang perlombaan AI, kemudian ini tiga ini tentang cici chatbot AI, problematisasi, kabinet pengawasan, ini adalah proposal disertasi saya gitu ya, dan kemudian nanti ya mungkin peran negara itu terkait hal ini. Nah, pertama kita mulai tentang PHK massal. Nah, kita tahu bahwa beberapa belakangan ini bahkan sejak tahun yang lalu banyak big tech company itu melakukan PHK massal. Google melakukan PHK eh, bahkan di saat labanya itu sudah cukup banyak gitu 19,7 miliar US dollar gitu.
Kemudian ada Amazon yang juga melakukan PHK, Meta dari Facebook juga melakukan PHK, Apple, Microsoft, dan sebagainya. Ini di wilayah Amerika. Lalu di Tiongkok sendiri juga terjadi PHK massal gitu. Kita tahu ada Tencent di situ melakukan PHK, e-commerce Alibaba melakukan PHK massal kepada karyawannya, dan juga Indo TikTok yakni ByteDance melakukan PHK massal. Nah, sepanjang 2023 sebetulnya jumlah karyawan Baidu, Alibaba, Tencent ini itu sebenarnya sebanyak 364.477, dan kemudian turun sebanyak itu karena pemangkasan. Dan Biden sendiri bahkan perusahaan induk TikTok itu memangkas divisi games. Kita tahu juga apa itu namanya Mobile Legend yang diakuisisi dari Monton mau dijual begitu. Nggak tahu sudah laku apa belum. Jadi banyak sekali PHK massal. Nah, secara rinci ternyata juga bukan big company saja, tetapi juga hampir menyeluruh perusahaan teknologi begitu ya. Ini ada data dari Tech Layouts dari 2002 hingga 2024, banyak sekali PHK massal. Dari 2022 ada 1064 tech companies melakukan PHK, kemudian 2023 dan 2024 yang belum mencapai 6 bulan sudah sebanyak itu PHK-nya. Nah, bentar ini. Nah, kita tahu di mana sebetulnya apa namanya perusahaan teknologi itu berada di yang paling banyak bahkan di dunia ini. Nah, ini ada data dari Forbes dari 2019. Nah, tentu di Amerika paling banyak itu ada 65, kemudian di Tiongkok atau Cina itu ada 20, dan lainnya cukup ya tidak begitu banyak, lebih banyak dari dua hal ini tuh. Dari situlah misalnya Profesor Jose Van Dijk menyebut dalam buku Problem Society menggagas tentang ekosistem platform, di mana dia bagi tentang infrastruktur platform dan juga platform sektoral begitu. Jadi ada yang membuat infrastruktur, yakni big tech company ini, ada Baidu, Alibaba, Tencent di Tiongkok, kemudian di Amerika ada Google, Facebook, dan sebagainya. Lalu ada sektoral, misalkan di pemberitaan, di transportasi, di kesehatan dan pendidikan gitu. Nah, jadi sebetulnya relasi misalkan di Indonesia, platform-platform di Indonesia tentu saja apa ya gampangannya menumpang dengan infrastruktur dari big tech company ini tuh, tidak bisa tidak begitu. Dari situ lah sebetulnya dari Van Dijk sendiri menggagas tentang public value itu ya tercampur dengan public private gitu, private value. Oke, dari apa namanya pemecatan tersebut sebetulnya selain dari entah itu efisiensi dan sebagainya, ternyata karena ada fokus lain tadi sudah dijelaskan tentang ada generatif AI gitu. Nah, sejak OpenAI itu merilis ChatGPT di akhir 2002, itu fokus dari big tech company itu mengarah ke sana gitu. Bahkan dulu saat dan pasca pandemi 19, fokusnya adalah ke metaverse. Jadi karena orang-orang berada di rumah, kira-kira akan membuat dunia di metaverse. Ternyata kemudian model bisnis, permainan bisnisnya berubah dan akhirnya ke OpenAI. Jadi akhirnya banyak pemangkasan dan sebagainya karena fokusnya berubah ke sana gitu. Ini karena fokus penelitian saya adalah ke ByteDance. Ini misalkan ByteDance sendiri menutup unit gamenya perusahaan game per Desember 2023. Dan kemudian ByteDance meresmikan divisi khusus pengembangan AI yang namanya itu sejak Desember 2023 akhir gitu. Dari sini sebetulnya terlihat bahwa fokus dari big tech company ini ke arah ke arah generatif AI gitu.
Nah, di kondisi di Indonesia sendiri tentu kita tahu eh, platform-platform yang tadi apa ekosistem platformnya ada infrastruktur kemudian sektoral platform. Nah, di Indonesia ini tentu saja sektoral platform itu. Ada Shopee, misalkan gampangannya investornya dari Tencent, meskipun ini cuma menjederhanakan aja ya, cuma ilustrasi. Misalkan dari Tencent dari Tiongkok, Lazada dari Alibaba, investor GoTo, merger dari Gojek dan Tokopedia, dari Google, kemudian Alibaba, ByteDance, Grab, Traveloka, Zenius, dan katanya juga sudah apa namanya memperhentikan sementara kinerjanya dan sebagainya. Nah, di dalam perkembangan AI itu sebetulnya menurut Marioto di dalam opininya eh, sebetulnya Indonesia tidak apa ya, tidak ada perampingan seharusnya tidak ada perampingan organisasi atau teknologi di platform Indonesia sendiri karena tidak banyak atau bahkan untuk mengatakan tidak ada pengembangan AI di Indonesia. Tapi ternyata kalau investor dari tadi big tech company infrastruktur platform tadi menekan di platform-platform digital ini di Indonesia ini untuk segera dapat untung, maka dan tentu saja yang dan ternyata pasar tidak bersahabat, misalkan orang kembali ke praktek-praktek tradisional, dagang dagang secara konvensional dan seterusnya. Nah, akhirnya akibatnya ya pemangkasan pekerja digital dan tentu saja dibebankan pada konsumen gitu ya, user gitu. Misalkan ada biaya layanan tambahan gitu di Shopee dulu kan nggak ada kayak biaya aplikasi ya ternyata sekarang ada dan seterusnya misalkan berlangganan ini juga mulai ke arah sana gitu. Jadi krisis di dalam kapitalisme memunculkan restrukturasi baru ya ini misalkan berlangganan dan sebagainya. Nah, eh, ini saya khusus ke ke Biden jadi di dalam perkembangan AI-nya. Biden ini meresmikan tadi 4 generatif AI, ada Cici, kemudian Cicop dan Bagel ini saya kok nggak kelihatan ya. Jose, Cicop, Bagel dan seterusnya. Nah, ini eh, di apa namanya di Tiongkok sendiri sebetulnya ada nama-nama tersendiri begitu. Ini yang diresmikan didistribusikan secara internasional gitu. Nah, CCAI ini cukup populer di Indonesia dan tampaknya menandai adanya kapitalisme pengawasan ala Tiongkok begitu. Karena misalkan dalam Zuboff sendiri, ini nanti saya akan terangkan genealogi dari kapitalisme pengawasan itu muncul ketika pasca 9/11 saat itu Amerika merasa kurang bisa mengawasi masyarakat dunia akhirnya membiayai Google dan dari situ Google bertindak sebagai kapitalisme pengawasan. Nah, di sini juga terjadi hal yang sama. Eh, Pemerintah Tiongkok punya eh, kursi juga bahkan saham juga di owner TikTok ini Biden ini. Dan saya kira itu memunculkan indikasi adanya kapasitas pengawasan ala Tiongkok. Nah, eh, ini masuk pada fokus riset saya sebetulnya pada Cici AI. Dan ini yang cukup banyak digemari di Indonesia. Cici AI ini apa sih? Chatbot AI generatif yang dikembangkan oleh Biden tadi perusahaan teknologi raksasa asal Tiongkok. Nah, Cici ini didukung 18 bahasa termasuk bahasa Indonesia dan bisa interaksi suara. Jadi tidak hanya tulisan chatbot semacam itu, tidak, tapi bisa interaksi suara. Diluncurkan resmi pada 2 Agustus 2023, Cici langsung menduduki pasar di negara berkembang. Jadi memang sengaja Biden ini menghindari persaingan langsung dengan OpenAI di Eropa dan di Amerika. Jadi apa namanya pangsa pasarnya itu global south gitu negara-negara berkembang dan seterusnya. Dan telah diunduh lebih dari 10 juta kali per Desember 2023. Di Indonesia sendiri, Cici ini menempati posisi ketiga di aplikasi hiburan gitu. Jadi cukup sangat populer gitu. Padahal baru aja diresmikan gitu. Di situ pengguna bisa ngobrol, curhat, konsultasi, belajar dan sebagainya. Jadi tidak hanya personalisasi chatbot kayak tetapi kayak manusia semacam itu, tapi pengguna bisa membuat robotnya sendiri itu dengan berbagai karakter seperti pacar, suami, istri, tokoh terkenal, karakter anime, guru, ustadz, dating coach dan sebagainya. Nah, ini ada sedikit video cuma 1 menit iklan di mana saat Cici awal-awal
jadi diiklankan. Cici, hari ini aku lagi sedih banget. Kenapa sih dia tega mutusin aku? Emangnya aku salah apa? Kamu pengen curhat tapi bingung curhat ke siapa? Curhat sama robot aja. Loh, emangnya nyambung ya? Emangnya bisa? Namaku Sisi. Aku adalah teman virtual pintar kamu. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Kita bisa mulai berbicara tentang hari kamu, hobi kamu, atau jika kamu sedang mencari saran dari aku bisa mendengarkan dan memberikan perspektif. Kamu juga bisa mulai menanyakan aku seperti resep masakan. Download Sisi dan cobain AI Assistant yang gratis dan bebas iklan. Sisi, teman Anda secara gratis. Nah, sebelum masuk lebih lanjut terkait dengan Cici sendiri, nah saya di sini dalam proposal saya menempatkan Cici sebagai AI companion. AI companion adalah AI pendamping gitu. Berbeda dengan virtual assistant yang cuma kita tanya dia yang jawab gitu, satu arah. Tetapi kalau AI companion pendamping ini karena ada generatif AI bisa tanya balik begitu dan seterusnya. Jadi dua arah. Nah, letaknya di mana chatbot itu sendiri, bisa kita tahu ada artificial intelligence itu gampangannya program komputasi komputer yang berupaya untuk menirukan cara berpikir manusia. Nah, kemudian ada di bawahnya ada machine learning, kemudian generative AI. Generative AI ini adalah AI yang bisa membuat produk baru, misalkan teks baru, suara baru, gambar, foto dan seterusnya begitu. Nah, paling bawah ada chatbot AI seperti ChatGPT. Nah, ini salah satunya adalah Cici. Nah, tentu saja teknologi per se semata-mata itu tidak bisa diteliti di bidang kajian budaya dan media. Perlu ditempatkan dalam sosial kultural tertentu. Nah, buat itu hadir dalam praktek komunikasi bagi Andreas Siap, itu makanya disebut komunikatif robots atau kemudian direvisi menjadi komunikatif AI. Nah, di dalam pembagiannya Andreas Siap membagi ada tiga, yakni ada artificial atau AI companion, yakni AI pendamping, kemudian ada workbots, ada social bot. Nah, AI companion ini seperti ada Siri dari Apple, Alexa dari Amazon, Cortana dari Microsoft, kemudian Google Assistant, Cici dari Biden ini, dan sebagainya. Masih banyak lagi sebetulnya. Nah, misalkan di workbot ada di dalam jurnalisme, robot yang ada dalam dunia kerja, ada Quito, Quickbot, Quill, dan sebagainya. Di Indonesia dulu ada Tagar ID. Jadi misalkan Quito ini kalau nggak salah di California, jadi ada broadcast dari BMKG di sana, kemudian dibroadcastkan ke email redaksi, dan dari email itu robotnya membuat berita prediksi cuaca gitu. Jadi memang robot yang membuat artikel dari broadcast email itu gitu. Kemudian di social bot, jadi per 2017 10% akun di Facebook itu adalah robot. Kemudian ada 15% akun di Twitter itu adalah robot. Nah, sebetulnya kita sudah berkomunikasi dengan robot. Nah, di sini sebenarnya saya fokus di artificial AI companion begitu. Nah, problematisasi yang saya angkat sebetulnya pasca pandemi gitu ya. WHO menyatakan kesepian itu menjadi ancaman kesehatan global pada 2023. Dan dari situ muncullah AI companion banyak sekali, baik dari perusahaan menengah ke bawah yang mengandalkan monetisasi dari langganan, ada juga yang gratis seperti Biden ini karena perusahaan gede begitu ya. Nah, AI companion memainkan perannya yang seolah-olah ingin mengobati rasa kesepian masyarakat. Bahkan tagline official dari Cici sendiri, Cici buat AI ini adalah teman yang membantu, atau tagline official bahasa Inggrisnya adalah your helpful friend. Jadi seolah-olah teman yang ingin menyembuhkan rasa sakit kesepian itu gitu. Nah, layanan gratis ini bukan tanpa pamrih, free is not free gitu. Di dalam privasi policy-nya, Cici mengumpulkan data dan informasi pengguna itu dengan 3 cara. Informasi yang diberikan, baik sengaja maupun tidak, kemudian dari perangkat, dari cookie, kemudian dari riwayat gitu, dan dari sumber lain. Nah, data dan informasi yang pengguna berikan
ke pihak ini akan diberikan ke pihak ketiga itu, mitra bisnis, penyedia layanan, perikanan dan sebagainya. Nah, dengan demikian sebetulnya Cici jelas berada dalam logika kapitalisme pengawasan gitu, di mana pengguna datanya itu pengguna akan dilihat, diawasi sebagai pemasok data, diukur, dianalisis, dimodifikasi perilakunya, dan kemudian dijual gitu. Nah, pengguna dan CC2TA sebagai surveillance asset dari Biden dengan menampilkan diri seolah-olah itu teman, padahal ya frenemy, teman seolah-olah teman yang dan sekaligus musuh. Ini problematisasi yang selanjutnya sebetulnya. Cici di situ menyediakan ruang partisipasi bagi penggunanya, jadi berupa grup Discord pengguna Cici di seluruh dunia. Ada pengguna yang bergabung, ada yang tidak gitu. Nah, di situ juga terdapat grup pengguna Indonesia. Dulu ada 117 member termasuk pihak Cici di sini sendiri. Di sana pengguna bisa menanyakan, mengkritik, mengeluhkan robotnya di Discord untuk ditanggapi oleh Cici. Dulu misalkan ada orang yang mengeluhkan robot dokternya. Jadi robot yang dibuatnya sendiri seorang dokter katanya error gitu. Ini gimana sih robot dokter saya kok error, saya mau konsultasi loh dan sebagainya. Jadi seperti tidak masuk akal, tapi begitu yang terjadi di grup Discord itu. Di situ sebetulnya pengguna tidak hanya larut, tapi melainkan berkonstelasi untuk mendefinisikan karakter robot ini gitu. Di situ teman-teman bisa lihat ada Elon Musk, juga ada Taylor Swift, Cristiano Ronaldo, bahkan Albert Einstein yang sudah meninggal. Kan kalau di media sosial kan kita memang berkomunikasi dengan orang yang dibalik akun tersebut lah. Ini kan kapitalis, di belakang itu ada Biden dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa TikTok, Biden ini kan induk TikTok. Pengguna TikTok di Indonesia itu kan berbanyak kedua ya, 112 juta, mungkin meningkat sekarang begitu. Dan menurut yang saya tahu, saya lupa dari mana sumbernya, media sosial yang membagikan data personal penggunanya itu nomor 1 itu YouTube dari Google, kemudian yang kedua TikTok dari Biden dan sebagainya. Tetapi dalam algoritma presisi YouTube itu cuma 70%. Nah, TikTok ini sangat unik, algoritmanya itu 90% akuratnya begitu menurut Kaslow, ahli algoritma dari Prancis begitu. Dengan saat itu Biden sedikit terlambat ikut AI race karena merasa bahwa algoritma kami lo cukup mumpuni dalam bisnis ini, jadi tidak perlu masuk dalam AI state. Tapi ternyata pada akhir 2023 Biden meluncurkan 4 generatif AI yang salah satunya adalah Cici gitu. Dalam bisnis targeted advertising dan profiling, tentu Biden menurut saya ingin melengkapi akurasi algoritma dari TikTok tadi dan penambangan data dari TikTok. Jadi seolah-olah ingin kalau bisa 100% gitu, sangat akurat begitu. Dari situ juga ada konglomerasi media begitu. Nah, penambangan data sebetulnya pada 2023 itu terjadi ada 329 juta terabyte data per hari yang diambil oleh big company gitu. Dan diperkirakan pada 2025 itu ada 181 zettabyte. Zettabyte itu berarti setara 1 triliun gigabyte yang ditambang gitu. Nah, pengguna TikTok di dunia itu 1 dari 8 pengguna itu menggunakan TikTok itu. Nah, ini mungkin masuk lebih teoritis ya. Kapitalisme pengawasan. Di sini saya pakai teori kapitalisme pengawasan yang digagas oleh Zuboff, surveillance capitalism. Sebenarnya banyak juga konsep lain seperti platform capitalism, big data capitalism, cyberproletariat, data violence dari Van Dijk, dan data colonialism. Tapi intinya adalah bagaimana data itu diambil oleh big tech untuk ya dijual gitu, dianalisis dan dijual. Nah, data atau big data bagi Zuboff sendiri sebetulnya isinya adalah bahan mentah perilaku kita, kemudian jadi surplus perilaku kita begitu, yang dikumpulkan, yang seolah-olah gratis, yang dianggap minyak baru, yang apa namanya natural resources yang diambil begitu saja, yang seolah-olah tidak yang punya begitu. Makanya istilah ditambang. Di situ Zuboff punya konsep namanya rendition atau rendered itu. Jadi proses pengalaman
diubah menjadi data gitu. Dan dari sini muncul dua siklus sebetulnya. Siklus tertutup yakni untuk peningkatan layanan, dan kedua adalah siklus terbuka untuk profit. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada siklus tertutup di mana data dari pengguna dianalisis kemudian untuk pelayanan, peningkatan layanan, dan kemudian dikembalikan pada pengguna. Nah, dari sini gampangnya belum cuan begitu ya. Nah, dari situ kemudian Zuboff itu Google terutama mengubah siklusnya jadi siklus terbuka dari data pengguna untuk mitra bisnis. Dari sinilah muncul profit. Di situ ada alat produksi baru yakni AI Companion dan sebagainya. Nah, bagaimana itu tadi model bisnisnya? Bagaimana model bisnis itu diterapkan dalam kehidupan sosial? Salah satunya ya tadi AI Companion ini. Nah, di situ misalkan Cici di dalam konsep Zuboff sendiri ada monitoring, misalkan ada notifikasi terus-menerus dan menunjukkan, hai apa kabar, bagaimana harimu hari ini, dan seterusnya. Kemudian ada personalisasi komunikasi seperti bisa tertawa, bisa lelucon, dan sebagainya. Kemudian ada eksperimen keberlanjutan, misalkan ada like, dulu tidak ada like, kemudian bisa merubah jawaban dan sebagainya. Dan ini baru mau dikembangkan, ya ini kita bisa telepon karakter AI ini, robot ini, padahal kita telepon adalah robot begitu. Dari situ sebetulnya konsepnya adalah komodifikasi perilaku manusia atau saya sebut aja pertemanan. Nah, di dalam relasi itu sebetulnya user ini adalah unpaid digital labor, yang ya pekerjaan yang tidak digaji, tidak diupah begitu ya. Nah, kenapa? Karena si user memproduksi produk kerjanya yakni AI yang dibuatnya dan dikomunikasikan terus-menerus. AI-nya semakin canggih, tetapi dia tidak punyai. Yang mempunyai adalah Biden ini, gitu. Dari situ juga personal data ditambang oleh Biden user saat ini ya, saat apa namanya, saat ngobrol, saat curhat, saat impian disampaikan dan sebagainya. Di situ user akhirnya teraliniasi dari produk kerjanya tadi dan relasi sosial yang sesungguhnya. Jadi ini saya persoalkan adalah komunikasi pertemanan. Nah, di sini sebenarnya ada teori lain, ada mediasi karakter sudut pandang aktor. Maksudnya adalah memungkinkan bagaimana riset itu lintas media gitu, karena yang difokuskan adalah aktor sentris gitu. Aktornya yang difokuskan karena ada relasi kuasa yang timpang antara si kapitalis dan juga si pengguna ini begitu. Semakin termediasi, aslinya semakin tergantung pada media dan infrastrukturnya. Nah, kita tahu tadi yang saya katakan memungkinkan riset lintas media dengan satu syarat, orientasi komunikasinya jelas. Dalam hal ini orientasinya adalah pertemanan gitu. Dari situ nanti aplikasi, website, media sosial, Discord dari Cici bisa diteliti dengan syaratnya tadi orientasi komunikasinya satu gitu. Di sini aktor konstelasi, aktor di sini hanya manusia, tidak bisa robot itu dijadikan aktor, karena dalam teori ini kalau robot itu disamakan dengan aktor, robot itu disamakan dengan manusia, artinya sama, menyamakan manusia dengan robot atau benda. Artinya akan terjadi revifikasi begitu. Jadi di sini tidak sepakat dengan aktor work theory, tidak sepakat dengan posthuman, tapi lebih ke aktor hanya manusia begitu. Nah, ada praktek komunikasi di situ. Nah, kerangka relevan yakni ya tadi pertemanan tadi, bagaimana teman di Indonesia itu didefinisikan ulang dan sebagainya. Nah, sebetulnya aktor di sini sebenarnya tarik menarik gitu terhadap aktor lain, maksudnya terhadap definisi dari si kapitalis ini, kemudian dari media, dari lingkungan, dari adat dan sebagainya gitu. Tarik menarik konstelasi aktor inilah yang menghasilkan produksi makna. Nah, saya kira ini di KBM-nya di sini kalau di KBM gitu. Nah, itu yang hal yang sebetulnya tidak saya teliti ya. Ini tentang komunikasi pertemanan dan juga mediasi karakter yang apa ya, dikaburkan gitu oleh Biden gitu. Nah, karena saya diminta untuk bagaimana peran negara, kita tahu Indonesia sendiri populasinya itu 77% itu pengguna internet, dan untuk pengguna aktif media sosial itu ada 60% dari jumlah populasi gitu. Jadi sepertinya Indonesia akan jadi pangsa pasar dan apakah akan jadi konsumen media terus begitu. Nah, dari situ saya kira
di dalam terkait dengan privasi yang dikomunikasi oleh AI ini, perlu satu, undang-undang privasi atau perlindungan data pribadi itu, dan di era AI ini diperkuat lagi atau dikelola ulang. Meskipun saya lihat tadi Uni Eropa kan baru mengesahkan RUU-nya, belum disahkan undang-undangnya gitu ya. Saya kira perlu diperulang dan dikontekstualisasi dari Indonesia. Dan saya kira juga integrasi literasi media digital dalam kurikulum nasional tentu saja, yang digital natif, generasi digital natif ini perlu dijelaskan bahwa platform itu bukan taman bermain tetapi memang area pertarungan begitu. Di situ banyak kepentingan, banyak kuasa dan sebagainya. Dan juga untuk antisipasi alih daya digital, yakni di mana banyak sekali pekerjaan ke arah digital dan akhirnya banyak angkatan pengangguran dan seterusnya. Tentu pemerintah perlu mengantisipasi itu. Dan sekali lagi juga di setiap kebudayaan tentu ada mitos gitu ya. Dan di mitos teknologi juga tentu ada. Saya kira perlu sekiranya wacana tandingan misalkan dengan fiksi horror science fiction yang menunjukkan tentang berbahayanya AI, teknologi dan sebagainya gitu. Nah, tentu di dalam platform sendiri tanggung jawabnya perlu kode etik yang mengatur pada tindakan. Maksud saya tidak perlu harus menjaga jangan sampai memonopoli data dan kemudian meminimalisir kompetisi. Nah, kompetisi ini yang mendorong kapitalis untuk mencari hal yang lebih murah bahkan gratis. Mungkin itu presentasi dari saya. Saya akhiri dengan kutipan dari Zsuzsanna Zuboff, ketika tidak ada lagi hal tersisa untuk dikomodifikasi, keperawanan terakhir yang diincar oleh kapitalisme adalah pengalaman privat manusia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zainul Arifin atas penjelasan komprehensif mengenai perkembangan AI atau kecerdasan artifisial yang khususnya diangkat oleh ByteDance tadi ya, Mas. Nah, selanjutnya sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga bagi Mas Mbak sekalian. Jangan khawatir, masih belum telat karena kita masih ada satu narasumber lagi, yaitu Mas Puji Rianto. Kita langsung saja ke sesi selanjutnya yang akan diisi oleh Mas Puji. Mas Puji merupakan peneliti dari PR2 Media, staf pengajar program studi ilmu komunikasi UII, dan saat ini juga sedang mengemban sebagai mahasiswa S3 di Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada. Mas Puji memiliki minat kajian pada bidang kajian media seperti ekonomi politik media, budaya dan riset audiens, regulasi media, dan juga etika komunikasi, serta aktivisme digital. Saat ini, Mas Puji sedang mengerjakan disertasi dengan topik Cultural Sphere, televisi lokal di Indonesia. Mungkin langsung saja kita berikan waktu dan tempat pada Mas Puji. Mungkin Mas waktunya sekitar 20 menit karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk Mas dan Mbak yang ingin bertanya, boleh langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat agar nanti bisa saya bacakan. Seperti itu ya Mas Mbak. Oke, langsung saja pada Mas Puji, silahkan. Baik, terima kasih Dek Nunun ya, atas waktu yang diberikan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berkenan hadir di dalam kegiatan kita sore hari ini, diskusi yang akan kita kerjakan insya Allah secara rutin. Baik, sekira tadi Mas Zainul Arifin telah memaparkan panjang lebar ya, terutama spesifik pada AI, Artificial Intelligence, dan itu sebetulnya menjadi satu bagian penting di dalam apa yang kemudian kita kenal sebagai surveillance capitalism. Nah, saya akan mencoba memfokuskan analisis atau paparan pada dimensi surveillance kapitalisme itu. Lalu apa implikasinya baik dalam kehidupan sosial ataupun dan terutama kehidupan politik. Karena menurut saya itu sangat penting dan yang perlu kita pikirkan secara mendasar. Nah, kalau kita berbicara tentang
digital kapitalisme. Kalau atau apapun yang di situ ada kapitalisme, sebetulnya itu tidak pernah bisa dilepaskan dari akumulasi kapital. Itu. Nah, ini suatu waktu saya pernah dalam diskusi bimbingan itu pernah ditanya oleh Pak Bayu Wahyono, Prof. Bayu Wahyono, selaku co-promotor saya, Mas Tuji, kira-kira mana yang lebih susah ditundukkan? Fundamentalisme agama ataukah kapitalisme? Waktu itu saya mengatakan fundamentalisme agama, tetapi saya mengoreksi jawaban itu. Saya mengatakan sekarang adalah fundamentalisme pasar atau kapitalisme itu. Karena ternyata beberapa waktu kemudian setelah saya amati dengan beberapa kajian yang sifatnya mikro, hampir semua bidang yang tidak bisa ditaklukkan oleh kapitalisme. Agama pada akhirnya juga ditundukkan oleh kapitalisme dan semua bidang yang lain. Dan saya yakin apa yang pernah dikatakan oleh Robert Owen, ketika pasar swatata itu dibiarkan mengatur hukum-hukumnya sendiri, maka kerusakan yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu kita akan melihat bagaimana kerusakan itu mungkin akan ditimbulkan. Tetapi bukan berarti tidak ada peluang atas itu. Nanti kita akan mencoba mendiskusikan peluang itu. Nah, oleh karena itu saya berharap diskusi saya atau paparan saya ini lebih sebagai satu bentuk kegelisahan dan saya berharap akan menjadi pemantik bagi diskusi setelahnya. Mohon maaf, saya kok malah nggak bisa share screen. Mas Puji boleh kirim ke Nunun aja, Mas, coba. Oke, atau Mas Ziyada ada? Saya dibuat co-host, tadi saya pindah, saya lupa. Iya, sepertinya dia sedang pergi, Mas. Oke, saya kirim kalau begitu ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi karena listrik saya itu tidak stabil, jadi saya pindah hostnya sehingga nanti kalau saya terpental Iya, tidak nggak apa-apa, mengganggu Mas. forum. Ini saya bantu share aja. Oke. Saya sudah share di grup ya. Nah, saya akan berangkat dari perspektif Subop yang tadi sudah disinggung oleh Mas Zainul Arifin. Saya kira kalau tadi disinggung ada banyak teori ya, tetapi saya kira Subop itu memudahkan kita untuk membayangkan apa yang terjadi di dalam surveillance kapitalisme. Lanjut. Nah, apa yang kita sebut sebagai surveillance kapitalisme itu ya, Susana Subop ya. Ini beberapa saya ambil dari resume-nya, bahwa surveillance kapitalisme mengulangi dosa asal dari akumulasi primitif kapitalisme. Jadi sebetulnya kapitalisme selalu berkembang dan terus berkembang, dan dia menggunakan seluruh instrumen yang mereka punya untuk pada akhirnya melakukan akumulasi kapital. Nah, dan itu terjadi ketika bagaimana kapitalisme menggunakan teknologi untuk memperkuat akumulasi kapital itu. Dan diskusi ini sebetulnya sudah panjang, misalnya karena kemudian teknologi itu mengurangi daya radikal dari kaum buruh misalnya oleh masa Frankfurt. Nah, yang kedua, surveillance kapitalisme tidak bersandar pada klaim pekerjaan, ya, seperti yang dilakukan pada revolusi industri, ya, tanah atau kekayaan.
tetapi bersandar atas klaim pengalaman pribadi untuk diterjemahkan dalam komoditas yang dapat dipertukarkan. Tadi sudah disinggung oleh Mas Zainul Arifin. Jadi kita tahu bahwa era sekarang ya, itu adalah era informasi, dan informasi itulah yang kemudian menjadi komoditas. Ada banyak penulis yang sudah mengulas seperti itu. Misalnya Nicholas Ganham ketika dia melakukan revisi atas pandangan-pandangan ekonomi politik media, untuk kemudian dia mengambil satu perspektif baru tentang ekonomi politik budaya, dia mencoba menggeser bahwa sekarang yang menjadi komoditas itu adalah informasi. Nah, lalu yang ketiga adalah bahwa kapitalisme pengawasan itu harus dilihat sebagai ciptaan ekonomi. Dan oleh karena itu ya harus melalui konteks demokrasi, perdebatan, revisi, pembatasan, pengawasan, dan bahkan mungkin dilarang. Karena ini kan bagian dari ekonomi politik. Nah, yang keempat, kapitalisme pengawasan berasal dari tindakan perampasan digital yang dioperasionalkan dalam penyampaian pengalaman manusia sebagai data perilaku. Nah, kenapa dianggap sebagai perampasan? Tadi sudah disinggung oleh Mas Zainul Arifin. Bagaimana data itu kan kemudian diakumulasi, kemudian diolah, dianalisis dengan dua kepentingan. Nah, kepentingan pertama untuk perbaikan mesin pencari, maksimasi mesin pencari, keuntungannya tentu kembali kepada user pengguna. Nah, yang kedua menurut Zuboff ada kesadaran di antara pengelola Google bahwa ini sesuatu yang bisa diciptakan menjadi bagian dari komoditas ya, dalam bentuk data yang itu kemudian mereka lantas dari situ mampu mengakumulasi kapital yang besar. Hingga sekarang Google menjadi salah satu perusahaan yang tingkat kapitalisasinya sangat besar. Lanjut. Nah, bagaimana surveillance kapitalisme terjadi? Ini saya coba resum secara singkat untuk kemudian kita gunakan untuk memahami apa yang sedang terjadi pada kita. Nanti saya akan mengambil satu studi kasus dalam konteks pemilihan Presiden Amerika. Saya belum berani mengambil kasus yang barusan terjadi pemilihan presiden karena risetnya perlu dilakukan secara lebih hati-hati nanti ketimbang yang muncul adalah analisis prasangka. Tetapi dari situ mungkin nanti kita bisa merefleksikan apa yang juga terjadi pada pemilu di Indonesia. Nah, Zuboff menggambarkan pada awalnya sebetulnya data itu itu menjadi sesuatu yang diabaikan ya, oleh Google. Jadi ketika orang mencari sesuatu di Google, itu pada awalnya sebetulnya data itu belum dilihat sebagai sesuatu yang berharga. Ya, jadi data kemudian semata ya, dalam tanda kutip digunakan untuk meningkatkan performance pada mesin pencari itu. Dan karena itu ini larinya pada kepuasan pengguna seperti yang tadi disinggung Mas Zainul Arifin. Nah, sampai suatu waktu nah, data yang terabaikan tadi itu kan sebetulnya data perilaku atau jejak digital. Jejak digital itu adalah satu bentuk perilaku ya yang ternyata oleh Zuboff itu disebut sebagai behavioral data atau data perilaku. Nah, lalu kemudian Google itu menemukan atau behavioral data itu rediscovered sebagai behavioral surplus. Jadi data ini kemudian menjadi sesuatu yang berguna disadari ketika Google menemukan cara untuk menerjemahkan ya, oleh Zuboff digambarkan interaksi non pasar dengan pengguna menjadi kelebihan bahan mentah untuk pembuatan produk yang ditujukan untuk transaksi pasar asli dengan pelanggan sebenarnya. Jadi kira-kira yang dibayangkan Zuboff adalah ketika orang mencari sesuatu melalui Google itu kan sebetulnya tidak ada hubungannya dengan pasar sampai kemudian dia ditransformasikan menjadi komoditas atau data labor kalau dalam beberapa konsep atau beberapa penyebutan itu.
Nah, ini kemudian yang digunakan oleh yang dijual kepada pelanggan sebenarnya itu pengiklannya. Jadi ada proses komodifikasi data yang dilakukan oleh Google kepada perusahaan-perusahaan pengiklan. Nah, disinilah kemudian terjadi atau data tadi itu menjadi sarana keuntungan untuk yang disebut sebagai behavioral futures market. Nah, tetapi di dalam kapitalisme itu bagaimanapun akumulasi itu tidak pernah berhenti. Jadi ketika data ditemukan bisa dijual ke pengiklan, itu tidak berhenti di situ. Nah, harus ada inovasi terus-menerus sehingga akumulasi itu semakin besar. Ya, sebagai pendorong utama dari surveillance kapitalisme, maka dilakukanlah apa yang disebut sebagai extension dan depth. Extension itu adalah bagaimana perluasan sesuatu yang berlangsung di dunia maya, di dunia virtual itu ke dunia nyata. Nah, lalu yang kedua adalah sesuatu yang lebih bersifat mendalam, ketepatan. Ya, jadi apa yang disarankan dan kemudian itu tepat. Nah, inilah memunculkan apa yang disebut sebagai behavioral modification. Jadi ekstensi dan pendalaman itu dikerjakan oleh Google itu dalam rangka behavioral modification, sehingga ketika perusahaan menyampaikan iklan itu ada ketepatan antara iklan yang ditawarkan dengan perilaku apa yang diharapkan. Kan iklan sebetulnya kan mempromosikan sesuatu dan harapannya itu akan mempengaruhi perilaku pembelian. Meskipun nanti di dalam prakteknya oleh beberapa perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan konsultansi atau perusahaan yang berhubungan dengan politik itu, dia ditransformasikan tidak lagi soal pembelian, tetapi juga ditransformasikan ke dalam kampanye politik pemilih yang untuk mempengaruhi pemilihan. Lanjut, Pak Nunun. Nah, saya akan mengambil kasus Cambridge Analytica, itu yang bermarkas di London, Inggris. Dia tahun 2018 dia tidak beroperasi karena skandal ini. Dan Internet Research Agency itu yang bermarkas di Petersburg, Rusia. Nah, keduanya itu tersandung kasus pemilihan Presiden Donald Trump ya, tahun 2016. Nah, Cambridge Analytica itu pada kasus Trump itu menjadi simbol global atau dianggap sebagai simbol global sisi gelap dari big data. Nah, karena ini kemudian kan menciptakan heboh dan mendorong penelitian di parlemen Amerika. Nah, perusahaan ini mengungkapkan bahwa mereka mengoleksi sekitar 80 juta data pribadi pengguna Facebook yang kemudian disalahgunakan tanpa persetujuan pihak-pihak terkait. Nah, kasus perusahaan ini mencuat karena terlibat di dalam mendukung Donald Trump dan melakukan manipulasi perilaku pemilih. Ini bukan 2019, tapi 2016. Trump menang dalam 2016 dan menimbulkan kontroversi karena memunculkan fenomena yang mengikuti setelah itu, yaitu post-truth politics dan populisme. Meskipun populisme sudah muncul belakangan, tetapi Kapolkas misalnya mengatakan bahwa post-truth politics itu menjadi sebegitu kuat ketika pemilihan Donald Trump. Lanjut, Mbak. Nah, lalu bagaimana cara Cambridge Analytica bekerja? Pertama adalah Cambridge Analytica menambang data di Facebook untuk kebutuhan strategi kampanye klien, dalam konteks ini Donald Trump. Lalu setelah itu aplikasi yang sedang tren, bagaimana cara mereka menambang? Mereka menggunakan aplikasi yang sedang tren, itu aplikasi quiz kepribadian yang disebut sebagai basis yang digital life. Nah, lalu dalam aplikasi quiz kepribadian itu ada
data pengguna dalam bentuk alamat, usia, jaringan pertemanan, orientasi religius, dan politik. Nah, beberapa sumber mengatakan bahwa sebetulnya pengguna yang mengunduh This is Your Digital Life itu hanya sekitar 250.000 orang. Tetapi karena kemampuan penambangan data itu tidak hanya pengguna atau orang yang mengisi This is Your Digital Life, tetapi juga jaringan pertemanan mereka, maka mereka mampu mengumpulkan penambangan data itu hingga 50 juta pengguna. Nah, dari situlah kemudian Cambridge Analytica itu menyusun profil psikografis sebagai dasar penyebaran konten dan iklan politik. Nah, dari sinilah kemudian tujuan mereka apa? Yaitu modifikasi perilaku pemilih. Jadi dari profil itu mereka mampu mengidentifikasi orang-orang yang sensitif terhadap isu, ya, terutama isu-isu keamanan, terus kemudian isu-isu nasionalisme dan seterusnya itu. Nah, ini mereka gelontor dengan berbagai platform, termasuk melalui email. Nah, setelah mereka memprofil. Nah, selain itu mereka juga mengembangkan halaman palsu di Facebook dan platform lain. Nah, hal yang sama sebetulnya dilakukan juga oleh perusahaan yang berdomisili di Petersburg yang tadi saya sebutkan. Nah, tetapi cara kerjanya kurang lebih mirip. Lanjut. Nah, lalu investigasi yang dilakukan oleh Parlemen Amerika waktu itu mereka menuduh dua hal yang dilakukan oleh platform. Yang pertama adalah platform penyedia layanan sosial seperti Facebook telah dituduh membiarkan penyebaran konten hoax, ujaran kebencian, dan prasangka rasial yang memecah belah masyarakat. Nah, seperti yang tadi dilakukan oleh Cambridge Analytica itu. Yang tadi disinggung oleh Mas Zainul Arifin ya, sebagai robot itu. Nah, lalu yang kedua adalah mereka tidak melindungi data pengguna dengan baik sehingga dapat digunakan pihak lain untuk melakukan manipulasi. Lanjut, Mbak. Nah, apa yang bisa kita refleksikan dari surveillance kapitalisme itu? Di dalam pemahaman saya, modifikasi perilaku yang dilakukan lebih lanjut dari surveillance kapitalisme. Jadi mereka tidak hanya melakukan pengawasan seperti CCTV melakukan pengawasan pada pembeli ya di supermarket, atau CCTV melakukan pengawasan di lampu merah untuk mengidentifikasi pelanggar lampu merah, tetapi juga mereka melakukan modifikasi perilaku, maka ada problem yang harus kita pikirkan bersama terkait dengan otonomi individu. Jadi kalau otonomi kita definisikan sebagai kemampuan individu untuk mengekspresikan pilihan dan tindakan, ya. Nah, maka ketika ada proses modifikasi perilaku yang sangat halus dari kapitalisme digital melalui informasi yang mereka tawarkan, maka kita patut mempertanyakan apakah pilihan, suara, tindakan individu itu betul-betul dipengaruhi oleh pikiran yang otonom. Nah, menurut saya itu tidak, atau setidaknya kita bisa mulai mendiskusikan apa yang kita sebut sebagai pseudo otonomi. Jadi seolah-olah kita itu otonom ketika memilih ABC, ketika membeli ABC, tetapi sebetulnya informasi itu sudah disubversi, sudah dijegal oleh surveillance kapitalisme tadi. Kenapa itu penting? Karena kalau kita merujuk pada Norberto Bobbio, sosiolog Italia, dalam konteks demokrasi,
Dia mengatakan bahwa demokrasi itu akan berjalan dengan baik ya, kalau masyarakatnya well informed, dia terinformasi dengan baik. Oleh karena itulah dibutuhkan media yang bebas. Nah, tadi di kata pengantar Mas Ading itu sudah ditemukan ada problem dalam konteks media kita. Berarti ada problem dalam konteks informasi kita. Dan kajian-kajian PR2 Media sudah berkali-kali mendokumentasikan bagaimana media digunakan oleh pemilik yang terutama berafiliasi politik untuk kepentingan. Artinya ada informasi yang terdistorsi. Nah, ketika informasi terdistorsi, maka syarat yang dikemukakan oleh Bobbio tentang well informed, masyarakat yang well informed itu tidak terjadi. Sehingga pilihan-pilihan itu juga mesti dianggap bias. Nah, pseudo otonomi itu maka kemudian dia berlaku di dalam dua wilayah. Yang pertama adalah wilayah demokrasi, pilihan politik. Jadi ketika seseorang memilih A ternyata itu sebetulnya tidak berangkat dari otonomi yang genuine atau yang betul-betul otonomi. Lalu yang kedua adalah pseudo dalam konteks konsumsi, karena bagaimanapun juga surveillance kapitalisme itu kan awalnya sebetulnya digunakan untuk kepentingan perusahaan, iklan, larinya pada produk, sampai kemudian perkembangan berikutnya dengan bantuan artificial intelligence digunakan dalam konteks politik. Lanjut Pak Nunun. Nah, lalu apa yang perlu dikerjakan? Tadi beberapa sudah disinggung. Saya hanya fokus pada bahwa menurut saya basis utama surveillance kapitalisme itu adalah data atau big data. Nah, data ini dikumpulkan dari orang sejagat yang kadang-kadang diberikan secara sukarela. Nah, oleh karena itu, maka untuk mengelolanya itu hanya ada dua menurut saya. Yang pertama adalah regulasi yang dikerjakan oleh negara. Nah, ini regulasi itu harus mencakup perusahaan dan negara. Nah, salah satu dimensi yang lain nanti bisa kita diskusikan. Menurut saya yang paling pokok adalah transparansi penggunaan data. Nah, kalau ada transparansi, maka kasus seperti yang terjadi di Indonesia, ketika banyak orang baru tahu tiba-tiba, oh ternyata server Sirekap tidak di Indonesia misalnya, itu terjadi karena tidak ada transparansi kalau isu itu betul. Nah, yang kedua adalah bagaimanapun data jejak digital itu ditinggalkan oleh pengguna. Nah, artinya ketika regulasi itu dirumuskan oleh negara, maka yang tidak kalah pentingnya bagaimana menciptakan masyarakat yang juga kritis. Tadi sudah disinggung oleh Mas Zainul Arifin. Tetapi menurut saya literasi digitalnya harus lebih radikal karena dia harus memahami betul bagaimana kapitalisme informasi itu bekerja, posisi dia di mana, dan apa yang mesti dia kerjakan. Jadi jika perlu maka sedikit sharing itu mungkin bagus bagi hidupnya. Misalnya seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua yang tawarkan adalah apakah yang kedua lanjut Pak Nunun. Nah, tapi ada juga satu tawaran yang menarik itu ya, bagaimana surveillance kapitalisme yang sebagai pengawasan dari atas yang dilakukan oleh perusahaan besar dan negara itu juga bisa dilawan oleh surveillance. Jadi teknologi komunikasi tadi secara kreatif digunakan oleh warga negara untuk melakukan counter surveillance atau Steve Mann menyebutnya sebagai surveillance. Nah, tahun lalu saya melakukan riset skala mikro terkait dengan praktik-praktik surveillance itu, dan dalam beberapa kasus itu efektif ya, terutama di dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas. Nah, surveillance itu sangat mungkin dikerjakan dan ini sudah terjadi di Indonesia banyak sekali ketika orang memposting pelanggaran melalui smartphone mereka. Nah, saya kira itu pengantar dari saya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman.
Dan saya berharap ini bisa menjadi pemantik diskusi yang lebih mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Puji. Sebentar, ini saya stop sharing dulu. Oke. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian dan juga teman Mas, Mbak, dan teman-teman sekalian, Mas Puji sudah menjelaskan tentang surveillance capitalism atau kapitalisme pengawasan yang memiliki basis data, big data, serta data sebagai basisnya. Nah, mungkin daripada mendengarkan saya mengulang kembali apa yang tadi dijelaskan oleh para narasumber, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Di sini sudah ada 2 pertanyaan untuk Mas Zainul Arifin. Mungkin ada pertanyaan untuk Mas Puji, boleh sekali untuk teman-teman langsung saja menuliskan di kolom chat yang sudah disediakan oleh aplikasi Zoom-nya. Nah, langsung saja kepada Mas Zainul Arifin. Ini ada 2 pertanyaan, Mas. Yang pertama, ada pertanyaan dari Mbak Rahayu. Pertanyaan ini untuk Mas Zainul Arifin. Sebelumnya, terima kasih atas sharing ilmunya. Mbak Rahayu menjelaskan bahwa model bisnis Big Technology Company dalam komodifikasi data tidak hanya dipahami oleh masyarakat dan mungkin juga masih kurang disadari oleh regulator media atau telekomunikasi. Model bisnis ini sangat jelas merupakan manifestasi kolonialisme data di Global South. Nah, bagaimana membuat masyarakat menyadari hal ini dan apa yang seharusnya dilakukan oleh regulator media dan pemerintah agar kita bisa terbebas dari koloni kapitalisme digital ini? Itu pertanyaan yang pertama, Mas. Nah, nanti kalau agak bingung saya copy ke kolom chat ya, Mas. Untuk pertanyaan kedua ada dari Mbak Mira. Mbak Mira ini kemarin sempat membaca salah satu artikel yang berjudul Attribution of Ethical Responsibility by Artificial Intelligence Practitioner. Nah, di kajian tersebut ada permasalahan tentang tanggung jawab AI dari sudut pandang praktisi teknologi AI itu sendiri. Nah, pada saat itu metode yang digunakan adalah metode wawancara, di mana disimpulkan bahwa praktisi-praktisi tersebut mengakui bahwa etika adalah elemen paling penting dalam pengembangan teknologi AI. Yang kedua, praktisi juga menyadari bahwa ada keprihatinan sosial dari masyarakat terhadap dampak AI itu sendiri. Yang ketiga, praktisi menyadari dan cukup paham terhadap kasus-kasus berkaitan dengan kegagalan beretika. Dan yang terakhir, praktisi masih belum tahu bagaimana tanggung jawab etis atau AI ethics itu sendiri yang idealnya, yang harus dilakukan dan juga didistribusikan. Nah, jadi pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana bentuk ideal dari tanggung jawab etis praktisi teknologi AI itu sendiri, dan juga bagaimana dan juga apakah memosisikan diri sebagai mediator antara aktor saja itu cukup. Jadi seperti itu, Mas. Boleh dijawab mungkin Mas Zainul Arifin, mungkin kalau kurang jelas boleh ditanyakan kembali kepada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya coba jawab ya terkait dengan kolonialisme tadi tentang Global South. Iya, salah satu konsep yang saya pakai kebetulan juga data kolonialism yang digagas oleh Coldry dan Julius Meyers. Untuk dia sendiri, gini, maksud saya, bagi dia kenapa kolonialisme? Karena tidak ada kapitalisme tanpa kolonialisme di dalam sejarahnya begitu. Karena dirampas dulu, dikoloni dulu untuk mendapatkan kapital, baru diakumulasi. Jadi dalam era digital ini, era data ini, perilaku kita bagaikan tadi natural resources ditambang dulu apa namanya, disposition, dirampas dulu, baru kemudian akumulasi. Nah, karena itu dia sebut data colonialism. Jadi dalam sejarahnya begitu karena ada kesamaan. Nah, mereka sepakat bahwa untuk regulator kayaknya sangat
kurang sangat sulit untuk terkait hal ini begitu, apalagi terkait untuk global south. Tetapi untuk decolonizing data, mereka menyarankan tentu saja terkait itu adalah imajinasi tadi, dekonstruksi tentang bahaya dari teknologi dan apa namanya, menjelaskan bahwa eh, tentang kehati-hatian dan sebagainya. Tetapi juga ada misalkan scholar lain terkait data yang menjelaskan tentang data violence. Jadi selalu kita memberi data di dalam platform itu ada double data gitu. Data double atau double data, saya lupa istilahnya. Jadi selalu apa yang kita masukkan di dalam platform, aktivitas kita tidak sepenuhnya mencerminkan diri kita. Jadi selalu ada potensi untuk si big tech ini salah mengerti kita gitu. Dari situ selalu muncullah bentuk-bentuk imajinasi. Jadi decolonizing datanya di situ sih sebetulnya, untuk regulasi mereka sendiri kurang apa namanya, ya kurang kurang yakin lah untuk bisa terkait ini karena begitu masifnya perampasan data, begitu sih. Untuk yang kedua, semoga menjawab ya. Untuk yang kedua tadi apa ya, Mbak? Baik, untuk yang kedua, tadi pertanyaannya adalah bagaimana bentuk ideal dari tanggung jawab etis praktisi teknologi AI, misalnya untuk developer AI itu sendiri, Mas. Terus, apakah memosisikan diri sebagai mediator antar aktor saja cukup karena mediator ini lebih menjelaskan tentang developer AI itu sendiri, seperti itu. Dan juga aktor-aktor lainnya yang saling berkaitan. Iya, saya kira tanggung jawab etik di sini masih di apa namanya, dirumuskan juga ya. Saya nggak tahu juga terkait hal itu. Tetapi yang jelas saya mengacu pada Profesor Yuval Harari. Dia bedakan dulu kalau filsuf-filsuf itu masih apa namanya membicarakan etika dan sebagainya, dunia masih baik-baik saja. Tetapi ketika era AI, teknisi sudah semakin apa namanya, insinyur di balik teknologi AI ini sudah semakin gencar mengadaptasi dan dalam kemajuan, tetapi kita masih membicarakan tentang etika etika tentang AI ini, jadi begitu sangat terlambat begitu. Jadi memang betul etika ini, karena saya kira memang insinyur-insinyur di situ kurang apa ya, kurang mendapatkan pemahaman terkait dengan sisi kehumanitas mungkin saja begitu. Tapi yang jelas di situ dalam apa yang dijelaskan oleh Profesor Yuval Harari, ada keterlambatan jauh begitu, beda realitas dulu dan sekarang. Kalau dulu tadi filsuf-filsuf menjalankan etika, tetapi keadaan dunia masih tetap baik-baik saja. Tetapi kalau membicarakan etika di era ini, sepertinya akan sulit begitu. Itu sih. Baik. Memang ada skenario yang apa namanya, narasi yang tadi apa namanya, horror science fiction tadi, untuk menggambarkan untuk seluruh dunia tahu bahwa kengerian dari ini mitos dari teknologi itu begitu. Jadi supaya ada balancing di dalam apa namanya, narasi begitu. Itu sih menurut saya Baik, terima kasih yang Mas Zainal saya Arifin. kutip dari Profesor Harari. Iya, oke. Jawab, saya juga masih belajar. Ya. Baik, tidak apa-apa Mas. Kita di sini diskusi. Terima kasih atas jawabannya Mas Zainal Arifin. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman untuk Mas Puji, atau mungkin Mas Puji boleh juga menanggapi dua pertanyaan ini, Mas. Mungkin tidak harus bertanya, tapi bisa memberi respon atau tanggapan ya. Boleh sekali. Kalau misalnya ada yang mau memberikan respons untuk Mbak dan Mas, Ibu dan Bapak sekalian yang mungkin tugasnya berkaitan dengan artificial intelligence kayak gitu. Pernah menuliskan artikel ataupun tugas kuliah mungkin ya, Mas? Baik, barangkali.
Oke, terbuka untuk siapa saja. Mungkin saya tambahkan dikit tentang yang tadi ya. Baik, boleh Mas. Ah, di dalam Profesor Harari mendefinisikan kesadaran itu dalam era AI. Karena sepertinya itu yang tidak dipunyai oleh AI ini begitu. Kalau rasionalitas mungkin sudah lebih bagus daripada manusia, tapi kesadaran belum. Bagi Profesor Yuval Harari, kesadaran itu adalah kemampuan untuk merasakan rasa sakit gitu. Dan itu tidak dipunyai. Misalkan kalau barang apa namanya kardus itu hancur, dia tidak merasakan rasa sakit. Tetapi setiap makhluk yang punya kemampuan rasa sakit, dia punya kesadaran. Dan AI ini tidak punya itu. Dan eh, misalkan kenapa dia definisikan itu, karena misalkan orang pemilu vote, dia ingin mengurangi, meminimalisir ke rasa apa namanya ke rasa sakitnya tadi dengan perwakilan di DPR atau dimanapun gitu. Dan dari situ di era AI, karena kesadaran belum dirumuskan, ya sebaiknya janganlah sampai ke artificial general intelligence itu yang berupaya untuk apa ya lebih gede lagi itu untuk melampaui manusia. Yang itu yang sangat berbahaya karena bagi Profesor Yuval Harari sendiri itu seperti apa namanya Uberman yang dibayangkan oleh fasisme, menciptakan manusia yang punya rasionalitas yang kuat pada era ini. Dan bedanya sekarang adalah dulu Nazi kalah perang, kalau hari ini Big Tech ini sangat sulit dikalahkan gitu. Jadi mungkin sekali fasisme alat AI ini terjadi karena upaya untuk menguniversalkan rasionalitas itu. Karena tadi dekolonisasi adalah upaya untuk memperbanyak gagasan pemikiran terkait mitos teknologi ini. Terima kasih. Baik, Mas, terima kasih. Ini jadi mengingatkan saya sama salah satu kelas yang saya ikuti kemarin mengatakan bahwa kolonialisasi itu bukan hanya sekedar perang dan juga kayak maksudnya kita gontok-gontokan tembak atau apapun itu. Karena sekarang yang terjadi adalah kolonialisasi digital di mana kita dikuasai oleh platform digital besar dan juga kita merasa bahwa kita tidak bisa jauh dari platform itu sendiri. Dan saya juga setuju Mas kalau misalnya AI sendiri semisal dia memiliki kesamaan mungkin dengan manusia, yaitu mungkin kalau saya bisa mengartikannya emosional gitu ya Mas. Kayak tingkat kesadarannya ini kesadaran emosional. Kalau misalnya secara pikiran mungkin dia bisa rasional karena diajarkan oleh kita manusia, tetapi kalau misalnya AI sudah apa yang membedakan AI dengan manusia itu ya memang di tingkat emosionalnya itu sendiri kayak gitu. Nah, oke, ada yang lain mungkin kalau misalnya ada yang ingin memberikan ulasan sedikit, tanggapan atau apapun itu bisa langsung raise hand aja. Ini ada dari Pak Paulus Widianto. Monggo Pak, semisal ingin sepatah dua kata gitu. Bisa dengar? Boleh, bisa Pak, dengar dengan Ya, jelas. terima kasih. Terima kasih. Ini sesi yang berat nih karena ngantuk juga nih baru ikut acara tadi pagi nih, tadi siang dengan Ading CS. Sekitar setahun yang lalu saya ikut diskusi yang digagas oleh apa istilahnya itu masyarakat Artificial Intelligence Indonesia. Saya kemudian diundang untuk acara itu Saudara Lukas ya, itu Indonesia Artificial Intelligence Society. Jadi organisasinya IAIS ya. Nah, pada waktu itu kita Zoom diskusi itu dengan expert dari Jepang itu setahun yang lalu ya. Nah, hal yang menarik adalah dari pelajaran dari Jepang itu memang bagaimana budaya setempat Jepang itu juga mempunyai suatu kesadaran etik bagaimana menjaga masyarakatnya. Replikasinya adalah Indonesia juga punya kulturnya. Ini Mas Puji Culture Studies itu
maka sebetulnya masyarakat Indonesia juga punya cara-cara kegotong royongan untuk menjaga diri dan menjaga komunitasnya. Nah, karena itu barangkali kita harus semakin sadar disebutkan, tapi bukan sekedar kesadaran, jadi tidak saja literasi atau melek, tapi juga oralitinya. Bagaimana kita mempunyai oralitas untuk mengembangkan gagasan-gagasan untuk menyebarluaskan cara-cara kita menjaga diri, ya kan? Tahun 2012 saya akan penggagas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. PDP itu saya menggagas dengan Kominfo, tapi tahun 2017 saya tidak lagi ikut karena ganti pimpinan di Kominfo untuk ini. AI pada waktu kurang dikemukakan karena belum ada. Nah, karena itu perkembangan teknologi yang semakin cepat tidak bisa dilakukan berdekatan dengan hard regulation. Jadi hard regulasi atau intervensi negara yang dengan hard regulation itu, dan undang-undang maksud saya itu akan selalu tertinggal dengan perkembangan teknologi ini. Dan karena itu kemudian harus didekati dengan soft regulasi, soft regulation. Nah, soft regulation ini harus menjadi sesuatu, bahkan kemudian light touch regulation, LTR, light touch regulation. Nah, ini yang sebetulnya masyarakat harus mencoba mengarahkan. Nggak mungkin kita akan minta negara bikin undang-undang tentang itu. Enggak, saya nggak percaya itu. Karena apa? Akan terpontal-pontal. Akan secara politik nggak mungkin, juga secara waktu dia akan tertinggal. Sehingga yang paling pas bagi saya adalah soft regulasi. Soft regulation yaitu adalah standarisasi, direktif. Misalkan yang lain lah yang sifatnya soft regulation ini. Dengan demikian setiap saat kita bisa memperbaiki code of ethics misalnya. Code of ethics-nya apa? Nah, karena itu saya tidak yakin bahwa negara akan mampu untuk melakukan itu. Barangkali yang paling mungkin adalah kelompok-kelompok masyarakat sipil dengan para pemerhati yang lain itu bisa mengusulkan kepada orang atau kelompok atau siapapun yang bermain pada artificial intelligence itu, karena dunia sudah semakin berubah, sudah sudah masuk pada peradaban yang lain. Anonimitas menjadi hak untuk anonim. Anonim, padahal kita hidup dalam dunia yang anonim menjadi hak. Dan hak itu untuk tidak memunculkan diri kita sendiri. Nah, singkatnya saya tetap mengusulkan barangkali subregulasi yang harus menjadi solusi. Di dalamnya ada etik itu tadi. Dan tidak memang moralizing teknologi yang dikembangkan oleh kelompok Belanda, yaitu Peter Paul Verbeek dengan Olga Gunisinya, itu kan dia mencoba memasukkan moral teknologi. Tapi yang berikutnya, kalau Vienna Circle itu mengatakan, si Mark Zuckerberg itu selalu mengatakan etik. Jadi Mark Zuckerberg itu yang juga mengembangkan etik artificial intelligence itu, dia selalu mengatakan barangkali disinilah tempatnya. Kita terus-menerus melakukan pembaruan kultur-kultur yang bermacam itu untuk dijadikan sebagai global etik. Kita harus menjadi global etik untuk perkembangan artificial. Itu saja ungkapan saya sedikit untuk kepentingan sore hari ini. Terima kasih. Baik, Pak Paulus, terima kasih banyak. Oke, Mbak Nunung, saya sedikit bisa? Boleh. Sebentar, Pak. Oke. Prof Bayu, silakan. Terima kasih, Mbak Nunung. Ya. Saya ingin sedikit saja yang disampaikan oleh Mas Zainul dan Mas Budi, saya kira
satu perangkat analisis yang canggih untuk mendeteksi, untuk meraba praktek-praktek komodifikasi yang dilakukan oleh kapitalisme baru, surveillance capitalism itu. Lalu bagaimana nanti posisi negara menghadapi perkembangan baru? Ya sederhananya sebenarnya dulu ketika masyarakat itu masih pada level masyarakat industri di Eropa, ya, industri awal itu ada orang yang namanya Karl Marx itu lalu menganalisis pada satu masyarakat industri yang mode of production-nya itu capitalism. Nanti ditunjukkan di sana ada penindasan loh, kira-kira gitu lah. Lalu bagaimana negara? Nah, dulu terpecah menjadi dua. Ada yang sistem politik dan ekonominya lebih pro pada pekerja. Ada komunisme, sosialisme. Ada yang liberal kapitalisme. Nah, posisi Indonesia itu dulu di era Soekarno itu lebih sosialistik. Lalu produk-produk regulasinya terhadap praktek-praktek kapitalisme awal itu lebih dikendalikan, lebih dibatasi lah gitu. Tetapi masuk Orde Baru enggak, itu sudah semuanya karena sistemnya ganti, lebih liberal, lebih pro kapitalis, maka seluruh regulasi dalam bidang apapun masuk di media ya pro pada mereka. Nah sekarang ini yang disampaikan oleh Mas Zainul dan Mas Puji tadi itu betapa canggihnya sekarang praktek-praktek komunikasi yang aktornya adalah big company tadi dalam era transformasi digital sekarang ini. Sudah ditunjukkan tadi itu loh ada user itu sekaligus menjadi pekerja. Bagaimana negara melindungi ini? Kira-kira gitu. Tapi kalau saya ya skeptik aja lah. Yang kapitalisme awal juga ada negara kejujuran, bahkan memang pro pada mereka, apalagi yang sekarang. Nah, disitulah saya kira tadi Pak Paulus juga sudah memberikan beberapa pandangan ya gerakan-gerakan masyarakat sipil. Tapi itu pun juga saya kira juga perlu satu literasi, satu komitmen tinggi dari kalangan masyarakat sipil ya untuk melihat itu. Nah, kalau mengandalkan pada negara kayaknya ya skeptik itu. Yang dulu aja kejujuran. Misalkan seperti itu, bagaimana melindungi? Biasanya negara itu orang sekarang ya mindsetnya itu juga kapitalis. Kalau ada pelaku bisnis baru ya dioyak-oyak pajak, kan gitu kan. Dulu waktu Google ke sini mengeruk keuntungan luar biasa, tapi nggak ada pajak. Lalu negara ngoyak itu aja, nggak ada yang perlindungan publik itu. Tapi yang pekerja tadi jangan lagi kok yang tidak teridentifikasi yang karena praktek kapitalisme yang halus tadi ya. Wong yang TKI yang kayak gitu aja nggak terlindungi. Baik, misalnya kayak gitu. Ya, saya kira PR Media 2 misalkan bisa mendorong ke arah sana. Kamu negara itu gimana sih melindungi yang soal publik lah. Memang sudah ada undang-undang data pribadi, tapi benar-benar harus melindungi publik. Itu kan persoalan hal-hal yang berkaitan dengan moralistik dan sebagainya itu iya dan boleh aja. Tapi yang ini loh yang berkait dengan praktek-praktek komodifikasi, penindasan yang semuanya itu ya kalau istilahnya yang lama ya berkesadaran palsu semua tuh belum memiliki kesadaran kritis. Dan yang sadar itu ya hanya para analis-analis kayak gini. Tapi negara perlu diberi informasi. Kalau catatan saya kedua, saya kira ya nggak usah terlalu pesimis banget ya enggak juga. Saya kira
Itu kan sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran yang terlalu determinisme teknologi. Ada juga kok potensi-potensi agensi. Saya juga sudah diskusi sama Mas Budi sama Zainul. Misalnya yang laik itu yang dijadikan semua oleh data, oleh big company itu untuk kemudian membuat micro targeting itu kadang-kadang itu ditipu juga oleh masyarakat kita. Nah itu ya mengelai lu bisa juga itu hanya potensi agensi. Sederhananya secara akademik sebenarnya kekhawatiran akan kuatnya teknologi digital sekarang dalam mengontrol seluruh perilaku orang ini juga perlu diimbangi dengan riset-riset yang ya mirip-mirip kalau dulu itu kayak riset audien yang asumsinya bahwa user atau netizen itu sebenarnya juga punya potensi untuk kritis. Ya, itu saya kira perlu juga diimbangi semacam itu supaya tidak terlalu determinisme teknologi. Tapi yang paling dalam hal ini tadi posisi negara itu gimana membuat regulasi sekaligus memberi fasilitasi pada gerakan masyarakat sipil untuk mengkritisi ini loh ada pelaku baru namanya kapitalisme digital dan itu mengorok keuntungan dan melakukan komodifikasi user-user itu juga tidak dibayar. Nah itu pentinglah diberikan pada masukan pada negara. Tapi ya tadi biasanya ya kedodoran itu. Tapi paling enggak ya ngerti lah itu. Kira-kira itu. Mungkin begitu dari saya Mbak Nuni. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bayu atas tanggapannya. Mungkin ada tanggapan yang lain dari teman-teman sekalian, karena saya akan berikan waktu sampai 17.30, biar kita bisa malam mingguan malam ini. Nah, oke, ada lagi? Mungkin kalau nggak ada, Mas Puji, saya boleh bertanya nggak? Ya boleh banget. Dapat door prize nggak kalau saya yang tanya, Mas? Ya tergantung door prize-nya apa. Nggak, sebenarnya penasaran aja sih, Mas. Mungkin seperti yang kita tahu sebagai pengguna ya, Mas, Ya. untuk menghadapi surveillance capitalism ini kan mungkin agak sedikit rumit ya, karena kita menghadapi platform besar kayak gitu. Seminim-minimnya sebagai pengguna media sosial mungkin ya, kita bisa meminta pertanggungjawaban bagaimana data kita itu digunakan dengan adanya transparansi, akuntabilitas, mungkin seperti itu. Tetapi adakah hal lain mungkin yang dapat kita minta gitu kepada platform untuk supaya kayak maksudnya data kita tuh tetap aman, karena ini kan berkaitan juga dengan permasalahan privasi gitu kan, Mas. Nah, padahal dan juga kalau misalnya kita tidak memberikan data kita juga nggak bisa mengakses platform tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin adakah cara lain gitu kita sebagai warga negara seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Nunun. Pertanyaannya agak sulit. Ada satu soal yang kita hadapi ketika kita berhadapan dengan perusahaan. Kita berhadapan, bagaimanapun kita berhadapan dengan situasi di mana terjadi apa yang sering kita dengar sebagai asimetri kekuasaan. Nah, dan itu tidak, masalahnya asimetri kekuasaan itu tidak hanya terjadi antara individu dengan perusahaan, tetapi antar negara dan negara dengan perusahaan itu sendiri. Jadi yang tadi disebut oleh Pak Paulus, Pak Bayu, problem yang dihadapi adalah percepatan teknologi. Teknologi berkembang dengan cepat, tetapi regulasi kan selalu di belakang. Apalagi regulator di Indonesia itu kan selalu ketinggalan jauh di belakang. Nah, itu soalnya kecepatan untuk membangun regulasi itu satu masalah. Yang kedua adalah problem dari kekuasaan, asimetri kekuasaan tadi. Perusahaan-perusahaan di era revolusi industri itu beberapa perusahaan seperti Toyota, Ford dan seterusnya
itu sudah mempunyai kapasitas pendapatan bruto mereka itu di atas beberapa negara. Dan kita tahu bahwa negara-negara seperti Indonesia itu sangat mendambakan mereka sebagai investor untuk data. Sehingga apapun dikerjakan untuk menarik mereka datang. Dalam situasi seperti itu sebetulnya, kalau kita berbicara tentang harapan, sebetulnya tidak banyak harapan sebetulnya. Terlebih dalam konteks Indonesia untuk membangun regulasi yang efektif karena yang mampu berhadapan dengan korporasi kan sebetulnya negara. Karena negara mempunyai semua kekuatan yang diberikan oleh masyarakat sipil berdasarkan kontrak sosial dalam demokrasi. Tetapi dalam banyak kasus mereka itu nggak mampu berhadapan dengan perusahaan. Nah, Peter Evans tahun 2000 itu mengingatkan agar negara yang efektif itu minimal harus punya 3 syarat. Yang pertama adalah kontrol administrasi militer. Jadi kemampuan negara untuk betul-betul mengontrol wilayahnya dengan sangat baik. Nah, itu membutuhkan kekuatan sipil militer. Nah, kita ada problem di situ. Yang kedua punya investasi yang cukup. Jadi negara itu punya tabungan yang cukup. Nah, tabungan kita itu kan paling ya devisa kita aman 6 bulan, devisa kita aman 1 tahun gitu. Itu tidak akan cukup untuk melawan korporasi. Nah, yang ketiga yang paling menjadi masalah adalah official birokrasi yang loyal dan cakap. Nah, problemnya adalah birokrasi itu di kita itu kan mudah sekali dikooptasi oleh korporasi ya. Dengan banyaknya kasus yang terakhir misalnya kasus tambang liar dan sebagainya, itu kan terjadi karena birokrasi. Nah, 3 hal ini yang membuat negara kita itu tidak cukup efektif ketika menghadapi korporasi. Nah, saya sendiri percaya, Mbak Nunun, demokrasi itu sebetulnya adalah kekuatannya pada kuantitas. Artinya, mau perusahaan besar, mau negara besar, dia pasti akan berpikir dengan kuantitas. Nah, sekarang adalah yang menjadi PR bersama adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digital itu untuk mengempowering diri kita sendiri. Dan kemudian pada suatu waktu melawan kapitalisme itu sendiri dengan atau melawan surveillance yang dilakukan oleh negara melalui apa yang Steve Mann kemukakan sebagai surveillance tadi yang tadi saya kemukakan. Nah, tetapi surveillance itu ada beberapa syarat. Misalnya tingkat digital literasinya bagus, tingkat kemampuan kritis, rasional kritisnya juga bagus gitu. Nah, tanpa sayangnya ini kan agak sulit. Digital literasi itu kan sekarang menjadi gerakan yang sepotong-sepotong. Ya, Mbak Novi punya kontribusi besar. Ya, tetapi ini sepotong-sepotong tidak menjadi bagian. Ya, di negara-negara lain literasi digital itu bagian dari survival. Sama seperti anak-anak yang dilatih untuk hidup di dunia. Nah, di dunia digital sekarang, literasi digital itu harus menjadi mekanisme bertahan untuk survival. Nah, kalau ini bisa, maka kita bisa membangun jaringan aksi sosial. Ya, kalau meminjam bahasanya Subop itu, untuk melawan tadi korporasi dan negara ketika mereka tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat. Nah, lalu yang ketiga ya secara individual kita harus tahu, menyadari dan kita tularkan kemana saja bahwa surveillance kapitalisme atau kapitalisme digital itu hidupkan dari akumulasi waktu luang sebetulnya atau komodifikasi waktu luang. Nah, problemnya sekarang adalah waktu luang itu menjadi waktu yang tidak diluangkan. Waktu luangnya malah bagian yang lain. Nah, artinya ketika kita mengakses media digital, kita harus punya kesadaran bahwa kita sedang bekerja untuk perusahaan-perusahaan. Nah, kesadaran kritis ini mungkin ya secara alam bawah sadar akan mampu membatasi kita untuk secara lebih kritis, bukan hanya di dalam mengakses, tetapi juga memberi data, gitu ya. Nah,
Karena kan problemnya seperti yang dikatakan Zubob itu, kita itu memberi data kepada kapitalisme digital itu dengan sukarela dan dengan nyaman, bahkan dirayakan kan. Nah, ketika saya bikin materi tadi pagi di sebelah saya itu ada karena saya sambil nungguin anak saya kelas itu, itu sedang membuat data digital gitu. Anaknya ulang tahun, divideokan lalu diunggah. Ya. Di tempat mana roti apa yang dia konsumsi itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jejak digital yang kemudian bisa dikomodifikasi. Saya kira itu Mbak Nunu, mudah-mudahan menjawab. Nah, nanti door prize-nya menyusul. Boleh transfer di sini nggak apa-apa, Mas? Ada QR code-nya nanti. Oke, baik. Terima kasih Mas Puji. Benar sekali sih Mas. Kayaknya sekarang kita udah terlalu terbuai gitu dengan kemudahan yang disediakan oleh platform-platform digital mungkin seperti itu. Dan kalau misalnya sedikit nggak eksis di ruang digital itu kayak ada yang kurang kayak gitu Mas sekarang. Nah, mungkin seperti itu. 4 menit lagi teman-teman, ada yang ingin bertanya mungkin? Kalau tidak, mungkin saya cukupkan saja sampai sini untuk kegiatan diskusi kita pada sore hari ini, karena juga menjelang maghrib, sebentar lagi ada azan. Nah, baik, mungkin terima kasih sekali kepada Mas, Mbak, Ibu, dan Bapak, serta teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi PR2 Media pada sore hari kali ini. Mungkin ini diskusi pertama, dan doakan mungkin kami bisa melanjutkan dan membuat kegiatan-kegiatan diskusi selanjutnya kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu juga kepoin PR2 Media dan juga hasil pekerjaan-pekerjaannya seperti itu. Nah, terima kasih juga kepada Mas Zainul Arifin dan juga Mas Puji Rianto karena telah bersedia menjadi narasumber kita. Dan terima kasih terima kasih kepada teman-teman. Mungkin saya cukupkan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.